Terus yang kedua, kalau dia gerakannya sudah bisa ditambah suara, ya, BPM. Nanti kita ada videonya. Nah, latihan-latihan, yang bisa dilakukan, dengan bibir itu adalah kalau latihan namanya latihan, kita ngomong latihan, tapi karena ini kita berhadapan dengan anak, dia pastinya bosen kalau disuruh latihan yang nggak ada nilai fun-nya, nggak ada nilai, apa ya, dia sukanya gitu ya. Maka dari itu latihan-latihan itu kita bungkus dengan, eee, permainan gitu. Sebenarnya, kita pilih semua permainan yang melibatkan bibir, ya. Kok nggak di-edit semuanya. Jadi, eee, seperti latihan meniup peluit, ya. Usahakan bibir rounding pada ujung peluit sehingga udara tidak ada yang keluar dari kedua sisi bibir. Nah, biasanya anak-anak itu ya begitu, dia meniup peluit tetapi bibirnya tuh ndak bisa me apa, meliputi peluit yang dimasukkan di antara bibirnya. Jadi masih ada kiri kanan kadang-kadang ada, bocor udara kalau dia karena dia tidak bisa apa ya itu ya, meliputi apa ya, jadi bibirnya meng-cover, peluit itu sehingga tidak ada udara yang bisa keluar dari mulutnya, itu. Semakin dia bisa meng-cover semuanya, suara udara yang keluar hanya melalui peluit itu. Jadi, eee, bunyi peluit itu akan keras, karena semua udara semakin banyak udara lewat peluit itu semakin keras. Nah, meniupkan bubble atau potongan tisu atau kertas. Nah, itu meniup bubble itu, Ibu juga bisa meniup melalui, apa itu ya, straw yang agak besar, terus nanti diarahkan ke bubble-nya. Nah, itu walaupun dengan, udara yang sedikit pun, itu bubble-nya sudah bisa keluar. Nah, kadang-kadang kita kan pengen supaya anak-anak itu bisa sukses melakukan itu dan dia bisa menikmati sisi fun-nya, fun. Jadi mereka senang gitu ya. Kalau mereka senang, mereka tidak akan keberatan melakukan itu berkali-kali. Nah nah satu lagi menyeruput air putih di sendok. Nah, memang kegiatan menyeruput air putih di sendok itu kayaknya jarang kita lakukan ya. Yang Ibu bisa lakukan menyeruput air sup. Sup itu kalau kita makan sup itu kan pakai sendok. Nah, jadi pada waktu kalau sup itu hangat-hangat kan kita biasanya kita seruput dengan gitu ya. Nah, anak-anak ini juga ini adalah salah satu fungsi, bibir kita. Nah, dengan latihan-latihan yang melibatkan bibir, mungkin ada latihan yang lainnya kalau Ibu mungkin bisa mau, seperti latihan apapun yang melibatkan bibir, Ibu bisa, masukkan di dalam latihan ini. Saya hanya memberikan contoh. Tapi ada lagi yang lain, menyedot air putih, susu, jus dengan berbagai macam bentuk sedotan, bibir usahakan rounding. Nah, jadi kalau bibir itu, bibir kita kalau lagi istirahat nggak melakukan apa-apa itu kebanyakan itu kan melebar aja. Nah, kalau dengan, eee, bibir itu bulat bentuknya, itu otot-otot bekerja untuk membuat bibir ini bulat. Nah, semakin sering dia melakukan yang seperti itu, otot-otot sekitar bibir ini semakin kuat. Nah, itu yang tujuan kita. Jadi tujuan kita membuat otot-otot ini kuat, bisa bertahan lama. Kalau nggak bertahan lama nantinya akhirnya gini, dia bisa ngomong, tetapi setelah 1, 2 kali ngomong dia sudah, capek.
gitu ya, gampang capek dan dia terus nggak mau ngomong. Nah, kalau gitu biasanya orang tua bilang gini, "Bu, anak saya cuma bisa mau ngomong 1, 2 kali, setelah itu dia nggak mau kalau disuruh, mengulang kembali." Nah, ya itu karena dia capek. Nah, semakin ototnya terlatih, semakin dia nggak capekan, ya gitu ya. Yang lainnya menjepit stik es krim dengan kedua bibirnya sampai dengan hitungan tertentu. Nah, dia harus menahan stik itu di kedua bibirnya. Jadi kedua bibirnya menjepit stik itu. Ini bisa diulang beberapa kali, ya. Tetapi di sini anak tidak boleh menjepit stik es krimnya dengan giginya, harus dengan bibirnya. Biasanya hal ini bisa kita lakukan juga untuk, sebagai suatu permainan. Kalau anak kita itu mungkin anak ibu suka mengeluarkan suara-suara yang yang nggak berarti ya, untuk membuat dia diam, ya, bisa kita buat permainan. Oke, kamu, jepit stik es krim ini dengan di kedua bibirnya, habis itu stik es krim ini nggak boleh jatuh. Kalau jatuh, kamu cepat-cepat masukkan lagi, gitu ya. Nah, dengan pada waktu mereka menjepit stik es krim dengan kedua bibirnya, pastilah dia nggak bisa mengeluarkan suara. Jadi pastilah itu, dia anak kita tenang. Nah, ini mungkin kita lakukan kalau pas memang kita butuh, seperti di luar ya, kita mungkin menemui siapa dengan anak kita. Anak kita mau bisa duduk tetapi mengeluarkan banyak suara-suara, eee, yang tidak teratur gitu ya. Nah, itu salah satu ibu kalau bawa stik es krim ke mana-mana, kalau mau membuat anak kita diam, oke, kamu bisa menghitung, hitungan kalau sudah dilatih, 50, hitung 1 sampai 50 baru boleh dilepas. Nah, itu sudah cukup lama kan. Tapi ini juga, ini kan saya dari, intervensi non biomedis, tetapi kalau umpamanya dengan biomedisnya Dokter Ali, biasanya kan berkaitan dengan enzim. Kalau enzimnya bagus, sesuai dengan akurat ya, kita kan tiap anak kan enzimnya itu berbeda-beda, sesuai dengan respon anak. Nah, kalau mamanya sebenarnya ibu atau bapak sudah memberikan enzim yang akurat dosisnya, nah anak ini juga tidak akan, eee, mengeluarkan suara-suara yang tidak bermakna itu, karena dia sudah tenang, duduk tenang dan tidak mengeluarkan suara. Nah itu. Nah kalau dari saya kan memang non biomedis, lebih enak kan biomedis, pakai enzim. Enzim diberikan cukup, itu juga membantu, apa, makanan itu terpotong-potong menjadi sempurna, eee, dan akhirnya bisa diserap dan tidak, diserap oleh tubuh dan menjadi asam amino. Nah, kalau saya ini kan, memang kita kalau salah satu ini kan tujuannya tadi melatih bibir, nah tetapi diam, menjadi namanya, eee, ini sebagai permainan gitu. Yang terakhir lakukan gerakan oral mulut, gerak telapak tangan mulut seperti kihbay. Nah, kalau kihbay itu kan bibir itu nggak mungkin bibirnya flat ke samping. Biasanya pastinya apa, bibirnya ini kan monyong kalau rounded gitu kan. Terus habis itu kita kihbay. Nah, semua ini latihan-latihan yang saya berikan contohnya, eee, di mana untuk anak-anak ini, latihan ini semuanya berkaitan dengan gerakan bibir. Nah, boleh ditambahkan latihan-latihan yang lainnya yang mungkin Ibu punya di rumah, nggak apa-apa, nggak harus mengikuti punya saya, ada juga. Pokoknya yang penting di sini bibirnya itu bergerak terus. Semakin banyak geraknya, semakin sering digerakkan, maka otot itu akan kuat. Nah, pada waktu
kalau kita punya kontrol yang baik terhadap otot itu, maka, disuruh menggerakkan dalam bentuk apapun bibir itu akan lebih mudah bagi mereka. Karena mungkin, Ibu sudah tahu, Ibu dan Bapak udah tahu, kalau kita ngomong "ma" sama "pa" sama "bah", coba dilakukan sekarang oleh kita sendiri. Itu kan bedanya cuma sedikit. Nah, karena bedanya cuma sedikit itu, maka anak-anak tidak punya kontrol bagus terhadap bibir, maka kayak seperti papa semua dia mau mama, eee, baba juga mama. Dia tidak mampu, mengontrol sampai demikian, precise ya, tepat gitu ya, karena itu bedanya cuma sedikit. Oke, sekarang kita kembali ke ini ya, sebentar. Nah, latihan-latihan untuk BPM seperti yang tadi saya ngomong, apa, menjepit stik es krim. Ini seperti ini, aduh aduh saya bingung ini gimana. Oke, seperti ini ya, Ibu, ya. Nah, stik es krimnya yang ini, apa, permukaannya halus sehingga tidak melukai bibir, ya. Terus kalau dari samping seperti ini, jadi jangan terlalu ke dalam, masukkan, si stik itu nanti juga akan melukai, sudut-sudut bibir itu. Maaf ini anunya, apa, kok lelet sekali nih ya. Nah, jadi jangan sampai kalau terlalu ke dalam, ini kan bisa melukai sudut bibir ya, Bu, ya. Nah, untuk mengajar anak-anak untuk menjepit, kadang-kadang anak itu, posisi bibir waktu waktu tidak ngapa-ngapain itu terbuka. Jadi, dia, seperti orang melongo gitu ya. Jadi bibirnya kebanyakan ndak bisa nutup. Nah, jadi kita bisa ajarkan dengan, menutupkan kedua bibirnya. Diam, kita hitung mungkin 1, 2, 3, 4, 5, terus kita lepas. Ayo, kita minta dia untuk melakukan katupkan mulutnya, katupkan bibirnya, apapun yang nah, kita harapkan dia bisa melakukan itu. Kalau dia masih belum bisa, berikan contoh lagi, nih, pakai tangan kita. Nah, kan kita mungkin Ibu kalau pakai hitungan biasanya paling lama 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pertama kali saya akan bantu menutupkan selama sampai 7 hitungan. Tapi setelah itu Ibu harus kurangi bantuan untuk, mengatupkan bibir dengan tangan itu mungkin sampai 5 hitungan aja. 6, 7 dia harus mengatupkan bibir sendiri. Terus dikurangi lagi mungkin sampai, 3 atau sampai 4. Jadi 5, 6, 7 dia mengatupkan bibir sendiri sampai, Ibu mungkin cuma memegang 1 detik, setelah itu dia, bisa mengatupkan bibir. Setelah itu mungkin Ibu nggak membantu sama sekali, cuma Ibu memberikan aba-aba dengan bibir kita, untuk mengatupkan bibirnya. Jadi dia melihat kita mengatupkan bibir kita, dia juga sudah bisa mengatupkan bibir sampai dia hanya bisa, dia sudah bisa mengatupkan bibir dengan perintah, "Katupkan bibir." Jadi ini kan kita mau dia punya, kontrol sendiri untuk bisa mengatupkan bibirnya. Nah, tapi untuk anak-anak yang belum bisa, ya, seperti itu caranya, Bu. Jadi, anak ini diajarkan mempunyai awareness terhadap bibirnya, mungkin yang sebelumnya tuh dia nggak aware terhadap bibir. Aware itu apa ya, bahasa Indonesia, nggak sadar
dengan keberadaan bibirnya dan yang sedang dilakukan oleh otot-otot bibirnya. Nah, dengan ini kita menambahkan kesadaran ke dia bahwa dia bisa menutup bibirnya. Nah, habis itu nanti membuka bibirnya. Nah, ini kan bagian daripada latihan untuk bibirnya. Jadi, menutup bibir untuk bisa melakukan latihan menjepit dengan bibirnya, karena kalau anak-anak yang biasanya mulutnya terbuka terus, itu dia tidak bisa, menutup dan akhirnya juga tidak akan bisa membuat huruf M, B, P yang di mana diperlukan untuk, diperlukan anak untuk bisa mengatupkan bibirnya, ya.